Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami puji, sembah, dan muliakan nama-Mu. Karena Tuhan boleh izinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami memahami firman-Mu, biar Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan kami untuk mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, yaitu dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala sesuatu dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini, banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Saudara-saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tubuh adalah keseluruhan jasad manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah pengertian dari tubuh. Manusia memiliki tubuh, dan di dalam tubuh manusia ini ada banyak bermacam anggota tubuh yang melekat pada jasad manusia. Seperti mata, telinga, kaki, hidung, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian-bagian anggota tubuh manusia. Dan bagian-bagian itu melekat pada bagian tubuh yang sama, yaitu yang kita sebut dengan tubuh manusia. Tentu ketika Tuhan menciptakan anggota-anggota tubuh manusia ini memiliki
tugas masing-masing. Dan Tuhan menempatkan anggota tubuh pada bagian yang sangat tepat. Tuhan menempatkan tangan, Tuhan menempatkan kaki, Tuhan menempatkan telinga, Tuhan menempatkan mata pada tubuh manusia dengan begitu sempurna. Dan bagian-bagian anggota tubuh ini juga mengambil tugas, tanggung jawab masing-masing di dalam tubuh manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sama seperti pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Paulus mengingatkan agar setiap orang-orang yang percaya yang ada di kota Korintus mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipersatukan Allah menjadi anggota tubuh Kristus. Baik itu orang Yahudi, baik itu orang Yunani, baik itu budak maupun orang-orang merdeka yang telah menerima baptisan, telah dikaruniakan Tuhan Roh Kudus dalam kehidupannya. Jadi setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus adalah anggota tubuh. Tubuhnya adalah Kristus itu sendiri. Jadi orang-orang yang telah dibaptis, orang-orang yang telah menerima baptisan adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dan tentu setiap anggota sama seperti tubuh manusia tadi yang memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda, tetapi memiliki kesatuan yang kita sebut dengan satu tubuh dengan Kristus. Tuhan menempatkan kita sebagai anggota tubuh, memiliki rencana, memiliki visi, misi tersendiri dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dimanapun kita ditempatkan, keberadaan kita dimanapun, itu adalah sesuai dengan perencanaan Allah. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita diletakkan dimanapun, kita harus sama-sama berjuang untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti anggota tubuh ketika satu bagian anggota tubuh yang sakit, maka semua bagian tubuh yang lain merasakan kesakitan yang sama. Anggota tubuh saling melengkapi. Anggota tubuh saling menopang, saling mendukung, saling merasakan apa yang dirasakan oleh anggota yang lain. Demikian juga halnya dengan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mungkin kita memiliki kelebihan, tetapi perlu kita ketahui dan imani, ada kelemahan di balik kelebihan kita. Tetapi ketika kita punya kelemahan, kelebihan anggota tubuh yang lain menutupi kelemahan kita. Ketika kita punya kelebihan kita menutupi kelemahan anggota tubuh Kristus yang lain. Tidak ada saling menjatuhkan.
tidak ada saling mempermalukan. Yang ada saling membangun, saling melengkapi. Karena kita satu tubuh dengan Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengetahui kalau kita yang telah dibaptis dalam nama Tuhan adalah anggota tubuh Kristus, sehingga kita boleh melihat orang-orang yang telah menerima baptisan juga sama seperti kita. Tidak ada yang membuat perbedaan. Kita dibaptis, kita anggota tubuh. Yang lain dibaptis, mereka anggota tubuh. Yang lain lagi dibaptis, dia anggota tubuh. Semua kita adalah anggota. Tentu tugas dan tanggung jawab anggota yang telah ditetapkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini memiliki visi misi masing-masing. Dan tujuannya satu, untuk kemuliaan Tuhan. Anggota tubuh bersatu. Sama seperti ketika kita berangkat dalam rumah tangga. Suami, istri, anak, dan orang tua bersatu dalam satu tubuh. Sehingga ketika mereka saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mempermalukan, maka keluarga ini memuliakan Tuhan. Baik itu dalam dunia pekerjaan. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak boleh iri hati. Kita tidak boleh saling menjatuhkan. Kita tidak boleh saling mempermalukan. Demikian juga halnya dalam dunia pelayanan dalam gereja. Semua adalah anggota tubuh Kristus. Jadi ketika ada perpecahan di dalam sebuah pelayanan, maka pasti mereka tidak menganggap kalau mereka adalah sama menjadi anggota tubuh Kristus. Kalaulah semua orang menganggap merasa dirinya adalah anggota tubuh Kristus, pasti tidak ada iri hati, tidak ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain, tidak ada keinginan untuk mempermalukan orang lain. Karena ketika mereka tersakiti, ketika mereka mendapat rasa malu, ketika mereka jatuh dan teraniaya, kita juga seharusnya merasakan kesakitan yang ditanggung oleh anggota tubuh yang telah dibaptis dalam nama Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu surat Paulus ini mengingatkan kita orang-orang percaya pada saat ini agar kita sebagai anggota tubuh Kristus saling membangun, tidak saling menjatuhkan, saling menopang, saling melengkapi. Dalam kehidupan bermasyarakat pun demikian. Rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan usaha, dimanapun kita ditempatkan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, mari perlihatkanlah kalau kita benar-benar anggota tubuh yang memiliki tanggung jawab yang besar. Dan pekerjaan yang kita kerjakan, tanggung jawab yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, kita harus mengimani terlebih dahulu kalau orang-orang percaya yang telah menerima baptisan Tuhan adalah sama seperti kita, yaitu anggota tubuh Kristus. Itu dulu yang pertama. Ketika kita sudah mengimani kalau mereka juga adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, maka kita akan merangkul mereka. Maka kita tidak menganggap kalau kita dengan mereka itu berbeda. Maka kita akan saling melengkapi,
saling menopang dan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghancurkan, bukan memiliki rasa iri hati. Jadi ketika itu sudah terbangun, terngiang dalam konsep iman dan benak kita, mereka adalah anggota tubuh Kristus sama seperti aku, maka kita harus sama-sama menanggung apa yang orang lain rasakan. Poin yang kedua, ketika sebagai anggota tubuh Kristus, dimanapun keberadaan kita, dimanapun kita ditempatkan ataupun kita diposisikan, baik suami, istri, anak, orang tua, karyawan, bos, pebisnis, baik itu pelayan gereja, baik itu pelayan masyarakat, kita harus percaya Tuhan tempatkan kita dalam keberadaan dan posisi kita saat ini. Itu bukan sebuah kebetulan, tetapi perencanaan Tuhanlah yang menempatkan kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan Kristus itu sendiri. Jadi jangan pernah menyesali keberadaan kita dimanapun kita berada. Apapun posisi kita. Dari bawah sekalipun. Kita harus melihat ada rencana Tuhan. Dan ketika kita berada di atas pun, ada rencana yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, sebagai anggota tubuh Kristus, jauhkanlah perkara, pekerjaan yang tidak membangun kebaikan pada anggota tubuh Kristus yang lain. Apa contohnya? Jauhkan iri hati, jauhkan ingin menjatuhkan, jauhkan ingin memecah belah, agar apa yang diinginkan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus sesungguhnya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saling menopang, saling merasakan apa yang dirasakan anggota tubuh Kristus itu, kita adalah sepenanggungan perasaan. Mereka malu, kita ikut malu. Mereka sakit teraniaya, kita ikut teraniaya. Dengan demikian, ketika kita sudah jauhkan itu, maka yang tinggal kita kerjakan adalah saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain. Sehingga dimanapun anggota tubuh Kristus berada, nama Tuhan dimuliakan. Pekerjaan yang baik yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, itulah untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah memberkati kami. Biarlah kami orang-orang percaya yang telah dibaptis dalam nama Tuhan menjadi anggota tubuh Kristus. Dan biarlah kami saling menopang, saling mendukung dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, dan bermasyarakat. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.